Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan berbagi praktik baik dari hasil kami selama mengikuti kegiatan PKG PJOK tahun 2024 ini. Di sini saya mengambil salah satu materi yang telah kami pelajari selama beberapa bulan ini, dan ini saya ambil karena menurut saya bukan hanya guru PJOK yang bisa menerima materi ini, tapi juga mungkin Bapak Ibu guru juga bisa mengimplementasikan materi ini nanti di kegiatan kita selama belajar mengajar. Ini judul yang saya ambil ini, berpikir berbasis aset kekuatan. Kata-katanya mungkin terdengar asing, itu pun asing bagi saya waktu itu untuk pertama kali. Tapi begitu didalami materinya, oh ternyata sudah pernah kita lakukan. Hanya namanya saja yang baru kita dengar. Oke. Jadi berpikir berbasis aset kekuatan ini, itu bahasa asingnya itu asset based thinking. Lihat. Baik ya, sebagai pengantar, apa itu asset based thinking? Pendekatan yang fokus pada kekuatan, potensi positif dan aspek-aspek baik dalam kehidupan untuk mendukung pengembangan diri dan organisasi. Sudah sedikit tergambar mungkin ya. Nah, ini menurut Dr. Catherine Kramer menyatakan bahwa sebuah sekolah harus fokus pada pendekatan berpikir berbasis aset kekuatan daripada pendekatan berpikir berbasis kekurangan atau hambatan. Dalam konteks pendidikan, dengan menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset kekuatan dapat membantu sekolah untuk mengidentifikasi kekuatan internal dan dapat mendorong kualitas proses pembelajaran yang berdampak pada peserta didik. Nah, di sini mungkin tadi Bapak Ibu bertanya-tanya apa itu berpikir berdasarkan aset tadi ya, dan apa itu berpikir berdasarkan kekurangan tadi. Oke, ini perbandingan kedua pendekatan tadi. Mengapa kita jangan berpikir berbasis kekurangan tadi? Untuk yang pertama itu berbasis kekurangan ya. Kalau pikir ini mungkin iya, mungkin tidak, ada yang kita lakukan. Fokusnya pada masalah dan hambatan. Jadi yang dipikirkan, dak hati barang, dak hati Allah. Nah, aku tidak baca apa-apa. Nah, aku tidak butuh IT. Nah, aku tidak ada kawan. Jadi gitu ya. Itu fokus hanya pada hambatan. Terus mengidentifikasi kekurangan. Baru identifikasi kekurangan. Nah, tidak ganti ini, aku tidak ganti ini. Diidentifikasi lagi. Mundur pikirnya. Terus minta bantuan eksternal akhirnya. Karena berpikir tidak bisa ngapa-ngapa, tempat itu tidak tahu apa-apa, tidak ganti kawan, tidak bisa ngapa-ngapa, ujung-ujungnya nyuruh. Jadi membutuhkan meminta bantuan eksternal. Kemudian terakhir memecahkan masalah. Ya, ujung-ujungnya memecahkan masalahnya, tapi butuh dari luar. Nah, ini bagian dari berpikir berbasis aset atau kekuatan. Kita fokus pada aset dan kekuatan saja. Misal tadi ada, misalnya kalau di pembelajaran PJOK kita tidak ada alat. Misal mau lempar angka bola kasti cuma ada 3. Ini saya lakukan biar pembelajaran tadi lebih efektif. Mulai kita memetakan. Jadi kita memetakan dulu Bapak Ibu apa saja aset yang ada, dari aset fisik atau alat bola ada 3, tapi alat lain ada bisa digunakan untuk melempar tangkap tadi. Ada bola plastik bekas waktu itu kita ikut bom kan, bisa dijadikan untuk lempar tangkap. Kemudian pikir lagi, oh kita ada 2 guru penggerak bisa untuk bertanya. Kemudian masih ada mentok-mentok ada kepala sekolah, kita bisa sharing dengan kepala sekolah. Gimana Ibu, ini saya mau melakukan pembelajaran tapi tidak alat. Jadi banyak pendekatan yang bisa kita lakukan dengan memikirkan apa saja yang ada di sekolah, bukan hanya memikirkan yang kekurangan tadi. Kemudian
mengidentifikasi keberhasilan. Nah, dari sudah memetakan tadi kita baru, oh ini kira-kira baca. Pokoknya yang ada ini, barang yang ada ini, hasil yang ada ini bisa dimanfaatkan terus hasil baca kalau ini. Kemudian mengorganisasikan sumber daya. Nah, sumber daya tadi gitu, ada alatnya seadanya tadi, ada rekan tadi, bisa kita organisasikan sama mulai tanya dulu, sharing dulu, kemudian alatnya bisa dimodifikasi. Berikutnya baru terakhir merancang rencana berdasarkan visi. Nah, ini paradigma inquiry apresiatif, singkat IA. Pendekatan berpikir berbasis aset kekuatan ini juga digunakan sebagai dasar paradigma inquiry apresiatif. Paradigma inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat berkontribusi pada kesuksesan. Jadi percaya itu tiap kita ini, wong ini ada bacaannya loh, ada kelebihannya loh. Pikir positif intinya Bu, Bapak Ibu. Dia memulai dengan mengungkapkan hal-hal positif, pencapaian dan kekuatan organisasi sebelum melangkah ke tahap perencanaan perubahan selanjutnya. Nah, dengan menggunakan pola pikir IA ini bukan berarti kita melupakan masalah yang ada. Tadi kan cuma mikir ke yang ada, bukan berarti juga kita tidak memikirkan masalah yang ada, namun kita memandang masalah tersebut dengan cara yang berbeda saja Bapak Ibu. Misal contoh tadi, tidak ada alat, bukan berarti selesai solusinya, tidak ada alat tadi, carikan alat lain yang bisa digunakan gitu. Jadi bukan tidak ada alat, nah inilah materi ini, tidak usahlah, bukan gitu. Jadi tetap kita pikirkan. Pertama kali manfaat diberdayakan, bahkan ketika kita berfokus pada bagaimana kita dapat memanfaatkan segala kekuatan, aset dan hal positif yang telah kita miliki, maka kelemahan, kekurangan dan ketidakpunyaan menjadi tidak relevan lagi. Ini sesuai dengan pernyataan dari Peter F. Drucker, seorang tokoh besar di dunia manajemen, mengenai inquiry apresiatif. Tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan dalam suatu sistem tidak relevan lagi. Jadi maksud di sini Bapak Ibu, makanya saya mengambil materi ini kita semua sebagai pemimpin minimal pemimpin di kelas, karena kita sebagai fasilitator bagi anak didik kita. Jadi kita menciptakan keselarasan dan masalah tersebut, kelemahan yang ada pada kita tadi, suatu sistem tadi dianggap tidak relevan lagi karena kita tidak memikirkan lagi masalah tadi. Nah, ini manfaat pendekatan berbasis aset Bapak Ibu. Pertama, memaksimalkan kekuatan internal organisasi. Jadi ya kita tahunya si Pak Ayu tadi berdiam, rupanya pas digali-gali lagi baca dia disuruh baca dia ngerti rupanya. Atau Pak Romi yang gawainya main game, pas disuruh bisa rupanya dia ngoperasikan komputer, bisa disuruh buat materi rupanya, buat PPT bisa juga rupanya. Nah itu terus mendukung kolaborasi positif. Nah karena kita sudah mengatakan tadi, tahu kawan tadi baca aku alat aku yang ada di sekolah, baru kita bisa kolaborasi. Jangan kalau kita buat ini, jangan kalau kita buat materi ini, itu jangan kalau kita buat alat peraga ini untuk mendukung alat yang kurang tadi. Terus mendorong peningkatan kapasitas dan keberlanjutan komunitas. Terus solusi fokus pada apa yang dimiliki, bukan pada kekurangan. Jadi solusi yang kita pikirkan itu hanya fokus pada apa yang kita miliki, tidak usah ada mikir tidak ganti. Oke, di sini ini implementasi dalam pendidikan. Ini makanya kata saya tidak hanya untuk PJOK, jadi di dunia pendidikan ini penting berpikir berbasis aset ini. Membantu sekolah pertama memetakan kekuatan internal
seperti yang saya katakan tadi, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengubah tantangan menjadi peluang. Contohnya, menyusun program pendidikan berdasarkan potensi peserta didik dan sumber daya sekolah. Jadi kalau kita tahu apa di kebacaan budak tadi, apa potensi budak tadi, seperti proyek P5 yang sudah kita jalankan, kan ternyata bisa disuruh tampil anak-anak jadi presenter, jadi MC, mulai ditampil. Ya, ada yang jadi yang nyanyi, nari, masih banyak. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kesimpulan, fokus kepada aset membantu organisasi atau sekolah untuk mencari solusi di dalam diri sendiri dalam dan melakukan perubahan berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Dalam pola pikir IA, pencapaian tujuan dan misi diawali dengan identifikasi kekuatan, aset dan hal positif yang sudah dimiliki untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan pencapaian tujuan atau visi. Nah, Bapak Ibu, setelah saya jelaskan ini mungkin tergambar sudah apa saja. Oh, mungkin itu pernah saya lakukan, berpikir berdasarkan aset tadi. Sini kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab. Boleh nanti diskusi sesama yang sepangku saja. Diskusikan ini ada beberapa pertanyaan. Boleh nanti maju ke depan salah satu untuk menjawab dua pertanyaan ini. Nah, bagaimana Anda bisa menerapkan pendekatan berbasis aset di lingkungan Anda? Dari pengalaman Bapak Ibu sudah selama ini, mungkin dari yang saya jabarkan tadi pernah pasti. Hanya namanya saja yang perlu didengar. Kemudian, apa kekuatan terbesar yang dapat dimanfaatkan? Kalau contoh saya, nanti saja ya. Silakan Bapak Ibu didiskusikan dengan kawan sebagainya saja. Nanti boleh maju ke depan untuk sekedar yang menguji pemahaman Bapak Ibu tentang berbasis berpikir dasar aset ini. Sudah, Bu Dini yang silakan. Gimana diskusi kita tadi, Bu? Aman. Bagaimana Anda bisa menerapkan pendekatan berbasis aset di lingkungan Anda? Jadi kalau kita sebagai guru, tentunya kita harus memetakan dulu aset apa yang ada di lingkungan kita sekarang ini. Sekarang pertanyaan yang sebelum saya menjawab, saya mau bertanya, apakah siswa kita di kelas itu termasuk aset kita? Benar sekali Bu, luar biasa pemahaman Bu ini ya. Karena ini ada materi lanjutannya Bu, jadi dipisah-pisahkan. Ada aset modal, aset manusia, aset fisik, aset lingkungan, dan siswa tadi termasuk aset manusia. Baik, bukan ngetes ya, cuma nanya doang. Enggak, tadi bukan ngetes, berarti alhamdulillah kita memahami bahwasannya aset banyak sekali aset yang ada sebenarnya. Hanya saja kita sebagai tenaga pendidik ini sering mengabaikan aset tersebut karena pola pengajaran kita sering monoton dengan apa yang ada di depan mata. Terkadang hanya seperti itu. Namun banyak sekali aset-aset yang dapat kita manfaatkan. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Untuk itu, modal yang pertama itu kita memerlukan pemetaan dulu. Apa yang ada di lingkungan sekitar kita? Aset itu bukan berbentuk hanya fisik saja, namun banyak sekali aset yang dapat kita manfaatkan. Nah, sekarang termasuk lingkungan ya. Lingkungan itu komunitas kita yang ada di daerah Sematang Borang. Sematang Borang ini lingkungan aset kita tuh sangat mudah didapat, sangat banyak sekali. Daya dukung Sematang Borang ini luar biasa. Hanya saja kita sebagai guru, apakah sudah melakukan ini? Bagaimana kita menerapkannya? Nah, inilah fungsi kita sebagai guru, komunitas belajar kita aktifkan, kita lakukan, kita kita petakan aset kita sehingga kita bisa melakukannya dengan baik. Nah, kalau penerapannya tadi itu tadi kita belajar bersama pendekatan apa, aset apa yang ada, kita
upayakan kita gunakan semaksimal mungkin. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, Bu Rosmila. Oke, luar biasa jawaban dari Bu Dini. Ya, benar sekali, luar biasa Bu Dini. Jadi hal yang pertama kita lakukan untuk menerapkan pendekatan donasi aset ini, tentu kita harus memetakan terlebih dahulu apa saja aset yang ada di lingkungan kita. Oke, untuk apa kekuatan terbesar yang dapat dimanfaatkan? Oke, ada yang kelompoknya sudah mungkin hal terbesar yang mungkin bisa dimanfaatkan dari beberapa aset tadi. Dari saya tadi yang saya paparkan tadi ada aset manusia tadi ada rekan sejawat, kepala sekolah, teman yang guru penggerak, itu aset juga. Jadi kita bisa manfaatkan betul. Nah, jadi dari beberapa aset sebanyak itu tadi ada siswa, ada lingkungan. Apa aset terbesar kira-kira yang selama ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi baru inilah dengarnya. Oke, boleh Bu Husnila mungkin, atau yang lain? Bu Rini mungkin? Ya, tidak apa Bu. Jadi pengalaman Ibu selama mengajar puluhan tahun bukan berarti di sekolah ini saja Bu. Boleh disebutkan apa kegiatan terbesar yang dapat dimanfaatkan dari suatu organisasi atau sekolah tempat lingkungan Ibu mengajar? Baik, ketika saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Nuni tadi, maka ketika kita mendapatkan menerapkan pendekatan aset yang ada di lingkungan sekolah, yang kita dapatkan adalah kekuatan terbesar. Kita akan mendapatkan manfaat yang terbesar itu adalah ilmu yang kita dapatkan. Nah, misal ketika aset yang ada di sekolah ini, misal contoh ada kompel delima. Nah, dari kompel delima itu di sini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang dari materi seperti hari ini dari Pak Roni. Itu yang manfaat, yang saya rasakan manfaat yang sangat besar sekali saya dapatkan di hari ini, seperti itu. Baik, luar biasa Bu Rini, benar sekali. Jadi kekuatan terbesar itu dari komunitas kita sendiri, dari aset manusianya, luar biasa. Nah, jadi kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu dari rekan-rekan inilah, dari komunitas inilah, komunitas belajar inilah. Oke, ini saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi